Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini dengan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kemudahan langkah kita di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Ini benar-benar fadilah wa rahmah yang semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kesabaran, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika kita mampu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita bersabar ketika kita mendapatkan karunia ridha, menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan kebaikan-kebaikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini menghantarkan kita semuanya ketika nanti kembali berjumpa dengan Allah, kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara hancurnya langit dan bumi ini dan kembali kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu istilah ketika dalam peristiwa kita sebagai manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajbuz zanab. Nah, di antara Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah ya, para ahli ilmu yang rajin menghadiri majelis ilmu insyaallah tahu apa itu ajbuz zanab. Bapak-bapak dulu nih Pak, apa itu Pak ajbuz zanab? Bapak-bapak tahu Pak ajbuz zanab? Baik. Ibu-ibu, Bu, ajbuz zanab. Baik. Para santri, ajbuz zanab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiupan sangkakala yang pertama itu menghancurkan segala sesuatu. Kemudian ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu makhluk-makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi hamparan ya, ataupun bumi ya, ataupun alam barzakh itu dengan sesuatu yang lengket. Maka dari ajbuz zanab itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan ataupun dihidupkan kembali, diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajbuz zanab itu adalah satu tulang yang ada di tulang ekor ya kita semuanya. Itu ajbuz zanab.
Nah Bapak Ibu, di pagi hari ini kita tidak membahas ajabuz zanab. Akan tetapi kita mengetahui ajabuz zanab itu melalui proses membaca, proses mendengarkan, ataupun proses belajar. Kita sebagai manusia untuk bisa tahu itu harus melalui proses pembelajaran. Dari tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha tahu, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh kejahilan. Dialah Allah pemilik nama Al-Alim. Jadi insyaallah di kesempatan pagi hari ini tema kita adalah melanjutkan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah pemilik nama Al-Alim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya ada 3 kelompok manusia ataupun ada 3 kelompok hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti didatangkan di yaumil qiyamah. Yang 3 orang ini yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaih." Sesungguhnya manusia yang pertama kali mendapatkan pengadilan di yaumil qiyamah, yang pertama didatangkan rajulun tushida fa'tiya bihi fa'arafahu ni'amatu farafaha. Yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang mati syahid. Kemudian dinampakkan nikmat-nikmat yang ketika di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan kepada orang yang mati syahid ini, dan dia pun mengenalnya. Faqala, Allah bertanya kepada hamba ini, "Fama amilta fiha?" Wahai hambaku, terhadap nikmat-nikmat yang telah aku karuniakan kepada engkau, apa yang telah engkau perbuat atas nikmat-nikmat ini? Qala, sang hamba ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, nikmat-nikmat karunia yang telah engkau berikan kepadaku ini aku pergunakan untuk berperang di jalan engkau sehingga aku mati syahid. Qala, Allah menjawab, kadzabta. Karena Allah Al-Alim, karena Allah Maha mengetahui tentang niat-niat, tekad-tekad, tujuan-tujuan hambanya. Allah berfirman, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jaridun faqad qila. Allah menjawab, engkau berdusta wahai hamba. Tidaklah engkau berperang dan menjadi mati syahid, melainkan engkau ingin disebut sebagai orang pahlawan, sebagai orang yang gagah berani. Engkau berdusta. Maka apa yang terjadi? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama ditelungkupkan, disungkurkan, dimasukkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Kemudian didatangkan orang yang kedua. Wa rajulun ta'allamal ilma. Orang yang kedua ini adalah hamba yang rajin menuntut ilmu. Wa 'allamahu, juga mengamalkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan dia pun adalah seorang ahli Al-Qur'an, seorang ahli qari. Ketika ditanyakan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan ketika di dunia ini, maka hamba yang kedua mengatakan, ya Allah, usiaku, karunia yang telah engkau berikan kepadaku dihabiskan untuk mempelajari ilmu, mengamalkannya, dan aku menjadi seorang qari, pembaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzabta, engkau dusta wahai hamba. Allah Maha tahu, Al-Alim. Niat-niat ataupun tujuan-tujuan
dari setiap hamba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liyuqala huwa qari'un, tidaklah kamu ini mempelajari ilmu kemudian menjadi seorang qari, kamu ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai orang yang paling bagus suaranya, dan engkau pun ingin disebut oleh orang-orang sebagai orang yang alim, orang yang pintar, orang yang cerdas. Dan engkau telah dapatkan itu semua di dunia. Maka orang yang kedua pun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia diseret, ditelungkupkan, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian hamba yang ketiga yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, yaitu warajulun was'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Orang yang ketiga adalah hamba yang diberikan kelebihan oleh Allah, dikaruniakan berbagai macam harta dunia. Dan ketika Allah tunjukkan atas karunia ini, wahai hamba, digunakan untuk apa karunia yang sangat besar ini? Hamba ini mengatakan, ya Allah, semua karunia, semua harta yang Engkau titipkan kepadaku, tidaklah ada satu kesempatan aku bisa berinfak, bisa bersedekah, maka di situ aku infakkan, aku sedekahkan hartaku itu, wahai Allah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjawab pengakuan dari hambanya ini. Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta wahai hamba. Maka tidaklah engkau mengeluarkan tadi harta-hartamu itu, maka engkau ingin disebut sebagai seorang pemurah, seorang dermawan. Dan itu semua, label-label itu, ya sebutan-sebutan itu telah engkau dapatkan. Maka hamba yang ketiga pun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia disempurkan, dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah dia Allah Al-Alim, yang maha tahu, yang maha mengetahui lintasan-lintasan hati-hati kita, niat-niat kita, tujuan-tujuan kita. Sehingga amal yang harus wujud setelah kita mengimani nama Allah Al-Alim, maka kita harus meningkatkan keikhlasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah memperkenalkan salah satu nama dirinya, yaitu Al-Alim. Ini 157 kali, 157 tempat ya di dalam surat ataupun ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan ketika semakin banyak nama ataupun peristiwa ataupun satu lafaz di dalam Al-Qur'anul Karim, itu banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dalilun ala ahamiyatihi, adalah sebagai ciri, sebagai tanda ataupun dalil tentang pentingnya tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Banyak sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang menjelaskan Allah mengenalkan namanya Al-Alim kepada kita sebagai hamba-hambanya. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 32, ketika para malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua nama ataupun nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka kata malaikat, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, la ilma lana, tidak ada ilmu di sisi kami, illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Rabb al-alim al-hakim, dialah Allah
yang maha mengetahui, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Begitupun di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, salah satu namanya adalah Al-Alim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas samiul alim. Katakanlah bahwasanya Rabbku, yaitu Tuhanku, yang maha mengetahui semua percakapan-percakapan, ucapan-ucapan fis sama'i wal ardi, baik itu di langit ataupun di bumi. Dialah Allah As-Sami Al-Alim. Dialah Allah yang maha mendengar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Dan ini PR jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan temukan ratusan ayat ataupun kalimat-kalimat yang mengandung nama Allah Al-Alim. Sebentar lagi kita meninggalkan bulan Rajab, dan insyaallah kita sebentar lagi memasuki bulan Sya'ban. Ketika Rajab kita telah menanam, telah mengawali kembali, yaitu melatih amal-amal soleh, maka di Sya'ban ini ditingkatkan lagi. Semoga nanti kita memanennya, yaitu di bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Semoga usia-usia kita, amal-amal kita Allah hantarkan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nama Allah Al-Alim, maka salah satu maknanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua ilmu. Tidak terlepas dari al-ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang senantiasa menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang rajin menuntut ilmu, menggali ilmu, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis riwayat Imam Hakim, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid dunya." Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka ataupun benci kepada setiap hamba yang ketika dalam urusan duniawi mereka sangat pandai, akan tetapi jahilin bil akhirati. Dia jahil, dia tidak tahu tentang urusan akhirat. Dia tidak tahu tentang bagaimana cara jalan-jalan yang akan menghantarkan dirinya memasuki pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mendekati ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa al-ilmu, Allah mencintai hambanya yang berilmu, bahwasanya ilmu ini adalah nafidul jahal. Ilmu ini menafikan kebodohan ataupun menghilangkan kebodohan. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, fal ilmullah ilmun bima kana wa ma huwa kana wa ma sayakun. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi perkara-perkara yang telah terjadi, kemudian perkara-perkara yang sedang terjadi. Begitupun ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi perkara-perkara yang akan terjadi. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Ketika sesuatu itu tidak terjadi, apa dampaknya? Ketika sesuatu itu terjadi, apa dampaknya? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahuinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di usia dulu kita 17 tahun lewat 5 bulan 3 hari ya, dan 12 jam itu ya, jam 8.30 di pagi hari, kita sedang apa Bapak Ibu?
Kita tidak tahu Pak ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu Pak. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Itu jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala menjangkau li jami'il asya, segala sesuatu, zahiriha wa batiniha, untuk semua perkara-perkara yang zahir, yang nampak, ataupun semua perkara-perkara yang tidak nampak, yang batin. Ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daqiqiha wa jaliliha, perkara-perkara tersebut sedalam apapun, serendah apapun, di lapis-lapis bumi yang terbawah, yang terdasar, ataupun di lapis-lapis langit yang tertinggi sekalipun, itu dijangkau oleh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan mudahnya, Allah Maha mengetahui ketika ada seorang hamba yang terpilih, hamba yang sangat dimuliakan, dan beliau pun adalah Khalilullah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara ya Khalilullah yang mendapatkan gelar Khalilullah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa ya dengan buruk, kemudian mengimami para nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki lapisan langit yang pertama, langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, menembus sampailah ke langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Allah angkat pula sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat lagi sampai mendapatkan satu kemuliaan, kehormatan yang paling tinggi, bisa langsung berkomunikasi dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilmu Allah ta'ala azali, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terikat oleh waktu. Dan dari awal pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak terikat dengan waktu, Allah tidak terikat dengan semua makhluk-makhluknya. Karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan semua alam. Sehingga Allah tidak terikat dengan waktu, Allah pun tidak terikat dengan tempat. Allah tidak membutuhkan semua makhluk itu. Sehingga ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala azali, tidak terikat dengan waktu, tidak didahului dengan ketidaktahuan. Sedangkan kita didahului dengan ketidaktahuan. Baru dengan tadi satu proses pembelajaran kita menjadi tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Begitupun ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala abadi, kekal selamanya. Kita tadi untuk menghafal, mengingat kembali peristiwa perjalanan kehidupan kita tidak bisa mengingatnya. Lam yasbik bi jahlin wala yalhiqhu nisyan, dan tidak terkena lupa. Itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkena sifat lupa. Kitalah yang terkena sifat lupa. Mungkin pagi hari kita ingat, di siang harinya sudah tidak ingat ataupun sudah lupa. Hal ini dijelaskan dalam satu kisah yang menarik dalam Quran surah Thaha ayat 51 sampai 52. Allah menjelaskan satu cuplikan dialog antara Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Qala fama balul qurunil ula,
Fir'aun bertanya kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kata Fir'aun, coba wahai Musa, kamu jelaskan bagaimana kejadian peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala ilmuha inda rabbi. Nabi Musa alaihissalam menjawab, ilmunya tentang perkara-perkara yang telah lalu terjadi pada umat-umat terdahulu, ilmunya ada pada sisi Tuhan. Tuhanku pasti mengetahui. Fi kitabin, semuanya itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tidak mungkin Tuhanku itu salah. Tidak mungkin Tuhanku itu lupa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa yu'allimu ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu itu untuk umur-umur ataupun perkara-perkara al-mutaqaddimah, perkara-perkara yang terdahulu, al-mutaakhirah, juga menjangkau ya perkara-perkara di masa yang akan datang, yang lalu ataupun di masa yang akan datang, azalan wa abadan, ya azali, abadi, kekal. Wa alamu jalilul umur, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tadi perkara-perkara apapun itu yang paling tinggi. Dan tidak ada yang paling tinggi melainkan dialah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah taala al-muta'al, al-ulu irtifa. Dialah yang Maha tinggi. Begitupun dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui wasughiriha, perkara-perkara sekecil apapun, atau wakabiriha, yang kita anggap sebagai makhluk ada sesuatu yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu itu semuanya. Wa ya'lamu ta'ala dhawahiraha al-asya, Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang zahir, wa bawatinaha, semua perkara-perkara yang batin, wa ghaibiha, perkara-perkara yang gaib, Allah Maha Alim, Allah Maha mengetahui. Sedangkan manusia yang kita hamba tidak mengetahui. Pada suatu hari Rasulullah SAW dengan para sahabatnya melewati satu makbar, satu pekuburan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, memberitahukan bahwasanya sahibul kubur ini sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosanya yang pertama, orang yang akan mendapatkan azab kubur itu dikarenakan an-namimah, yang senantiasa mengadu domba. Kemudian yang kedua, dia di dalam istinja, ya, istinja itu tidak bersih. Ya, di dalam istinja setelah buang air, dia tidak memperhatikan kesucian ataupun kebersihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya tidak tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa tahu karena diberikan wahyu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ya pelepah ataupun ya batang yang masih basah, kemudian ditancapkan dengan harapan dan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama batang ya ataupun pohon yang ditancapkan itu masih basah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada sahibul kubur ini. Jadi khusus untuk siapa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan ilmu yang asalnya tidak tahu, kemudian diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi dan para rasul, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang perkara-perkara yang gaib, melainkan diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada mereka alaihi wassalam. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala, al-alimnya
Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ta'ala, alimnya Allah Subhanahu wa taala ma tahtal ardi sufla. Betapapun kecil makhluk yang berada di lapisan-lapisan bumi ini di bawah, yang paling dasar sekalipun Allah Subhanahu wa taala al-alim. Allah taala, Allah Maha mengetahui. Kama ya'lamu ma fawqa as-samawati al-ula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tahunya perkara-perkara, zat-zat ataupun makhluk-makhluk di semua lapisan-lapisan langit tertinggi. Allah pun Maha tahu. Begitupun Allah Maha tahu tentang partikel-partikel, bagian-bagian dari satu makhluk yang telah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khabayas sudur, begitupun Allah Maha mengetahui getaran-getaran di setiap dada-dada kita, di setiap kolbu-kolbu kita, hati-hati kita, lintasan-lintasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wa khafaya, yang tersembunyi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala ahata, ya, bijamil asya, meliputi segala sesuatu. Fi kullil awqat, ya, di semua peristiwa, di semua waktu. La yu'aridul ilmihi, tidak ada satupun makhluk perkara yang bisa menghalangi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluk yang telah diciptakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Thaha ayat yang ke-7. Surah Thaha ayat yang ke-7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kita menjaharkan, ya, mengeraskan suara-suara kita, maka sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi ataupun yang sir, ya, yang sir, yang tidak diketahui, yang tidak terlihat, yang tidak terdengar oleh semua makhluknya, oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diketahui. Begitupun dalam Quran surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamul kha'inatul a'yun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lirikan-lirikan mata yang khianat. Jadi satu detik, Pak, lirikan mata, satu detik, ya, belokkan mata kita ke kanan ataupun ke kiri, ke atas ataupun ke bawah, curi-curi pandang terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Ya, Allah Maha mengetahui pandangan-pandangan mata yang khianat. Walaupun selirik, walaupun sekejap, itu Allah Maha tahu. Wa ma tukhfi sudur. Begitupun apa-apa yang ada di dalam kalbu-kalbu kita yang tersembunyi, Allah itu mengetahuinya. Begitupun dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-59 tentang menjelaskan agungnya al-alimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala saja pemilik, ya, kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kalaulah ada makhluk yang mengetahui perkara yang gaib, maka makhluk tersebut yaitu para nabi dan para rasul saja, yang diberikan ilmunya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang tersebut illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui semua perkara-perkara yang ada di daratan ataupun di lautan. Semua makhluknya yang
besar ataupun makhluknya yang sangat kecil, yang mikroba, atau misalkan ada tidak yang lebih kecil dari mikroba, virus-virus misalkan, yang Allah Maha tahu. Di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Begitupun tidaklah ada satu helai dari dedaunan itu yang ketika terjatuh ke atas tanah melainkan Allah Maha tahu. Dimanapun ya ada daun-daun ataupun makhluk-makhluk yang terjatuh ya dari atas ke bawah, Allah Maha mengetahuinya. Wala habbatin, begitupun tidak ada satu biji yang ketika terjatuh dari miliaran mungkin yang pohon-pohon, tumbuhan, itu semuanya Allah tahu. Allah mengetahuinya. Fi zulumatil ardi, walaupun itu berada di dalam gelapnya bumi. Wala ratbin wala yabisin, semua perkara-perkara yang kering, semua perkara-perkara yang basah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua biji-bijian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua itu illa fi kitabim mubin. Semuanya telah direkam, semuanya telah tercatat ya di dalam Lauhil Mahfuz. Semuanya telah tercatat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min al-atharil iman bihadzal ism. Tugas kita apa lagi setelah mengetahui nama Allah Al-Alim? Tadi yang pertama buahnya, setelah kita mengetahui nama Allah Al-Alim, maka kita harus memperbaharui niat-niat kita, tekad-tekad kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita latih di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang insyaallah menjelang, niat-niat kita perbaharui lagi, diasah kembali. Tujuan kita, tekad kita hanya ingin mendapatkan wajah Allah, kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika di dalam Ramadan nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, landasan iman, keikhlasan, juga mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, itu ada kaitannya dengan apa? Niat-niat kita. Maka dengan kita mempelajari Asmaul Husna, nama Allah Al-Alim, ini mendorong kita untuk kembali meluruskan niat-niat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, athar ataupun dampak ataupun amal yang harus hadir di dalam kehidupan kita setelah mempelajari nama Allah Al-Alim adalah at-tawassul ilallahi bisifatil ilmi. Kita harus bertawassul, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat Allah, yaitu Al-Alim. Karena memang Asmaul Husna itu harus dijadikan oleh kita sebagai tawassul, ya, perantara ketika kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Tawassullah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana kita bertawassul dengan nama Allah Al-Alim? Di dalam peristiwa apa ini Bapak Ibu? Ikhwatul iman. Kita mengenal namanya doa istikharah. Nah, itu kita itu sebetulnya sedang tawassul dengan nama Allah Al-Alim. Mari kita lihat bunyi yang diantara cuplikan bunyi dari doa istikharah. Jadi di dalam sabda Rasulullah SAW, idza hamma ahadakum, ketika satu di antara kalian memiliki maksud, memiliki rencana, mintalah kita kepada Allah dengan
melaksanakan sholat 2 rakaat, ya kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmu-Mu. Ya Allah, pilihkan yang terbaik. Ya Allah, temani aku, bimbing sehingga memiliki keputusan terbaik. Ya Allah, bi ilmika, dengan ilmu-Mu ya Allah. Kita tawassul Pak, dengan nama Allah Al-Alim. Ya, di dalam untaian doa istikharah ini sangat indah sekali. Ya, di antaranya di situ ada kalimat, ya Allah, wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau lah yang Maha tahu ya Allah, sedangkan aku tidak tahu ya Allah. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra, ya Allah, karena Engkau yang Maha tahu tentang urusan ini ya Allah. Sebutkan di situ urusannya apa. Kalau dulu mungkin ya ketika lajang cari jodoh Pak ya, Bu. Nah, itu si A itu cocok tidak dengan saya. Disebutkan ya Allah, dengan ilmu yang Engkau yang Maha mengetahuinya ya Allah, si A ini, si B ini, ya untuk semua urusan Pak, rencana ini, ya proyek ini misalkan Pak, khairan li ya Allah, jika itu di dalam ilmu akan menjadikan aku lebih baik, atau itu lebih baik untukku ya Rabb, ajili amri wa ajilihi, untuk dunia dan akhiratku ya Allah, atau ya qala au fi dini wa ma'ashi, perkara itu baik untuk kehidupanku, untuk kehidupan agamaku ya Allah, wa akibatihi amri, dan itu mendatangkan ya akibat yang baik ya urusan tersebut, faqdurhu li, takdirkan itu untukku ya Allah. Nah ini Bapak Ibu, satu langkah ke depan kita ini tidak tahu, maka kawal dengan apa? Dengan istikharah. Kita tawassul dengan nama Allah Al-Alim. Allahumma astakhiruka bi'ilmika, ya Allah aku istikharah ya dengan nama yaitu Al-Alim. Begitupun kebalikannya. Ya ketika perkara itu buruk ya Allah, untuk dunia dan akhiratku, untuk kehidupanku, untuk agamaku ya Allah, jauhkan itu ya Allah. Jauhkan ya Allah. Selamatkan. Gantilah dengan yang terbaik dan jadikan aku ridho ya Allah dengan semua keputusan-keputusan. Ya Allah, ini doa yang sangat indah ya. Curhatan seorang hamba kepada siapa? Kepada Rabb-Nya yang memang Maha mengetahui untuk baik buruk siapa? Hamba-hamba. Kita minta. Kita tolabul aun, ya mencari apa? Mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istikharah kita. Wa yassarhu li, ya Allah ketika urusan ini baik untukku ya Allah, mudahkan ya Allah. Tsumma barik li fihi, kemudian ya Allah berkahi ya Allah urusan ini, ya perkara ini, rencana ini. Nah ini asar ataupun dampak Bapak Ibu yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan setelah kita mempelajari nama Allah Al-Alim. Kemudian yang kedua, siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Idza alimal 'abdu ya anna Allah muhitun bi kulli syai' wa bi kulli syai' ya wa bi kulli syai'un alim. Ya, bahwasanya ketika kita sudah mengetahui bahwa semua ilmu Allah Subhanahu wa taala melingkupi segala sesuatu, ya karena dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, fa innahu yakhafu wa yarhabu minallahi ta'ala. Maka harus hadir ya dampaknya itu setelah kita mempelajari mengimani nama Allah Al-Alim, harus ditambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Kemudian wayarhabu. Begitupun kita hanya apa? Hanya meminta, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hadirkan.
ya rasa takut kita, rasa khawatir kita, targhib wa tarhib, ya rasa cemas kita, rasa harap kita harus kita hadirkan. Wala qaul, tidak ada satu ucapan, wala yaf'al fi'lan, ya tidak ada satupun amal yughdibullah, ucapan amal-amal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah ketika kita mengimani nama Allah Al-Alim. Semoga ya tidak ada ucapan-ucapan yang kita keluarkan, tidak ada satupun amal dari amal-amal kita yang kita kerjakan ini mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ya satupun qaul, ucapan yang kita lafazkan melainkan di sisinya telah siap raqibun atid, yang mengawasi, ya kemudian yang mencatat. Dari satu lafaz, satu kata pun yang keluar, yang meluncur dari lisan-lisan kita. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah ya yang keempat ketika kita mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Jadi yang pertama harus mendorong kita memperbaiki niat-niat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jadikan sebagai tawasul ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus menghadirkan apa? Menghadirkan rasa takut ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya asar ataupun dampak setelah kita mempelajari nama Allah Al-Alim, anal khalqa, ya sesungguhnya kita sebagai makhluk la yuhituna ilman bil khaliq, tidak bisa yang makhluk itu ilmunya ini menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ya'lamuna syai'an min dzatihi, kita tidak bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan di dalam Islam tidak ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat zat Allah ketika mereka masih hidup di dunia ini. Maka nanti hamba-hamba Allah yang beriman akan ru'yatullah, ya bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala nanti di mana Bapak Ibu? Di jannah. Ya dari apa? Dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba yang beriman. Nanti di surga kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah. Ini keyakinannya di dalam akidah Islam. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, begitupun kita tidak bisa ilmu kita menjangkau ya tentang tadi zat Allah ya sifat-sifatnya, melainkan ma atalla'ahumullah an tariqi rusulihi wa kutubihi al-munazzilah. Kita bisa mengetahui ya penjelasan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya tadi melainkan dengan hanya satu jalan. Itu jalan apa? Itu jalan ketika telah diutusnya para rasul, telah diturunkannya Alkitab, ya, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahuinya sebatas apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya, itu melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, asar ataupun dampak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala setelah kita mempelajari nama Allah Al-Alim. Setiap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita harus sandarkan
kepada begitu maha luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan hari ini qilatun. Ini sangat apa? Sedikit sekali, Bapak Ibu. Ikhwatul iman. Ma bi aidina, apa-apa yang ada di sisi kita. Ya, ketika kita bandingkan dengan tadi kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, apa-apa yang ada ilmu pada sisi kita ini yang Allah berikan kepada kita, melainkan itu hanya sedikit saja. Sehingga dengan satu ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak boleh menjadikan seorang itu dia sombong, ya, kemudian dia menjadi ujub dengan semua ilmu yang telah dititipkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya itu adalah kecil, sedikit. Ya, ketika dibandingkan dengan tadi al-alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kita bersama-sama menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapati diberikan satu ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu itu kita harapkan kepada Allah menjadi ilman nafi'an, menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita senantiasa mengawal belajar kita ini, mengawal mujahadah kita untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan untayan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Begitupun kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita berharap kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilman nafi'an, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa al-ilmu, ya, al-ilmu imamul amal. Ya, ilmu itu akan memandu kita untuk melaksanakan amal. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana satu ilmu itu membuahkan amal. Begitupun bagaimana dengan satu ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, ini melahirkan khauf, yang melahirkan khasyah, yang melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwa aslul ilmi khasyatullah. Pondasi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pondasi asas dari ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kita menggali nama Allah Al-Alim, dialah Allah yang maha alim, yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengannya kita menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tadabburi setiap nama dan sifat tersebut, makin akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semoga dengannya kita menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa asmaul husna ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengihsa itu yang pertama adalah menghafalnya, kemudian yang kedua adalah mentadaburinya. Ya, sedikit tadi kita sudah mentadaburi salah satu nama Allah Al-Alim. Kemudian yang ketiga mengamalkan. Karena setiap nama ataupun sifat setelah kita tadaburi harus mendatangkan amal, harus mendatangkan ketundukan kita kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya akan dimasukkan ke dalam surganya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian sebagai prolog Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih tersisa waktu berapa menit Bapak Ibu? 12 menit lagi. Mangga Bapak Ibu. Mangga baik. Waalaikumsalam
korporasi, seorang muslim yang bekerja itu luar biasa sebenarnya, akan mengadakan good corporate governance. Tapi ada masalah Ustaz. Apa namanya, dalam sebuah korporasi itu ada namanya yang disebut Key Performance Index, KPI kan, di mana ukuran-ukuran itu ditentukan kalau orang bekerja memenuhi itu ujung-ujungnya reward. Jadi orang bekerja untuk mendapat reward, jadi kenaikan gaji dan sebagainya. Artinya mengurangi keikhlasan bagi seorang muslim yang memahami tentang al-alim itu gimana? Apakah orang ini akan mendapat ampunan dari Allah seperti ini? Berat besar sendiri berat banget itu. Dan itu sudah umum. Artinya kalau saya amati sistem ini seperti sistem barat. Padahal kita sudah mencoba lah seperti itu kan. Jadi apakah masyarakat ini kan bekerja sebagian besar bekerja pada korporasi gitu kan, yang mengikuti Key Performance Index gitu ya. Apakah itu termasuk hal yang tidak ikhlas tadi yang akan dihadap oleh Allah nanti dia berkata? Baik, Masya Allah. Barakallahu. Betul sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nilai-nilai Asmaul Husna, salah satu tadi nama Al-Alim, ini diterapkan ya di dalam kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam bidang pekerjaan gitu ya. Ini akan melahirkan dampak yang luar biasa, yang sangat besar faedahnya. Lantas bagaimana tadi hubungannya tentang keikhlasan, kemudian tadi ada reward ya di dalam bekerja, ataupun bahkan di dalam ibadah itu sendiri. Itu dalam ibadah sendiri misalkan. Kalau dalam dunia kerja tadi ada KPI-nya dan yang lain-lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas di dalam masalah ibadah. Ini di dalam masalah ibadah, bagaimana ketika kita mengerjakan satu amal, kemudian kita ingin balasannya dunia. Nah, gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana hukumnya? Maka yang pertama, ketika tujuan seorang hamba benar-benar mengamalkan perkara-perkara agama, tidak ada yang diinginkan, yang diharapkannya melainkan tok dunia saja, ini jelas telah melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar, ini terlarang. Lantas bagaimana ketika kita mengerjakan satu amal, kemudian di situ ada balasan dunianya, dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di sini boleh. Ya, boleh. Tapi tetap pertamanya kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun kita melaksanakan satu amal, ada balasannya, ya memang itu adalah balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia pun telah dibalas ya, dan nanti akan disempurnakan di mana? Di akhirat. Itu akan disempurnakan di mana? Di akhirat. Seperti faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan seterusnya. Ya, perbanyaklah istighfar. Itu perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memperbanyak istighfar, Allah akan turunkan hujan, Allah akan alirkan ya air sungai-sungai yang menyuburkan kebun-kebun, kemudian akan membanyakkan harta kalian, kemudian akan menambah banyak anak-anak kalian. Ketika kita mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak merusak tidak merusak tadinya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tadi di dalam bekerja, ketika kita meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa niat ikhlas dalam bekerja ini adalah urusan hati kita, dan ini tidak bertentangan tadi dengan dengan penilaian ataupun KPI itu adalah urusan jawari ataupun anggota badan kita, sehingga tidak bertentangan. Dan di situ ada kesepakatan ya, ataupun ada syarat-syarat antara seorang karyawan dengan satu perusahaan. Dan di dalam sabda Rasulullah SAW,
Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu berdasarkan syarat-syaratnya. Akan tetapi di sini bagi dan kita semuanya, kita harus apa tadi? Hadirkan rasa khawatir, kita hadirkan rasa harap, ya, karena kita akan merasa kurang terus, dalam artian para ulama terdahulu ketika mendapatkan karunia-karunia itu tetap dikawal dengan apa? Dengan kekhawatiran. Ya Allah, atas amal-amal ini, ya, atas perbuatan-perbuatan kebaikan ini, jangan sampai ini balasannya hanya dihabiskan di mana? Di dunia ini saja, ya Allah. Akan tetapi di akhirat kami tidak mendapatkannya. Artinya di sini akan senantiasa terus harus dihadirkan kembali, diluruskan kembali. Walaupun tadi secara hukum agamanya, hukum fikihnya itu dalam perkara-perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Itu ya. Seseorang dengan melakukan satu pekerjaan, kemudian tadi ada kriteria pekerjaannya akan diberikan reward seperti itu perkara-perkara yang mubah ya di dalam muamalah kita. Maka tugas kita adalah dihadirkan senantiasa kekhawatiran terus, ya. Kita harapannya kerjanya pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Kemudian tadi ketika reward itu tadi balasan di dunia, dan kita pun berharap semoga nanti disempurnakan di mana? Di akhirat. Jadi luruskan terus niat kita, luruskan terus niat kita. Wallahu ta'ala. Baik, Bu, mangga. Pak Ustaz, saya di luar tema bertanyanya. Ya harus di dalam tema, Bu. Tidak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, pada zaman era Soeharto, dia sebelum berpidato mengucapkan salam assalamualaikum dengan salam sejahtera. Di era Jokowi, dia semua agama diucapkan, Pak Ustaz, seperti salam sejahtera Kristen, salam Katolik, Om Swastiastu Hindu, Namo Buddhaya Buddha, dan salam kebijakan Konghucu. Ini hukumnya bagaimana ya Pak Ustaz? Bukankah yang tertera di surat Al-Imran ayat 19, Inna dina dan indallah Islam itu penggalannya Pak Ustaz ya, sesungguhnya agama yang diberi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ini hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Karena salah ucap semuanya akhirnya mengucapkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang ucapan salam. Ucapan salam ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Salam ini adalah ucapan doa untuk saling memuliakan di antara umat Islam. Dan ini Allah sendiri yang telah memilihnya. Bahkan ajaran salam ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang sangat, kalau kita katakan ajaran yang sangat tua sekali. Karena semenjak Nabi Adam alaihissalam diciptakan, salam ini telah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan, Bapak Ibu, diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, di tempat itu ada sekumpulan malaikat, ya, sedang berkumpul. Ucapkanlah oleh engkau assalamualaikum kepada kumpulan malaikat tersebut. Ini adalah ajaran syariat yang sangat agung, salam ini. Bahkan ada satu cerita kisah Muhammad Ali itu, Bapak Ibu, katanya jalan ataupun wasilah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pertama kalinya itu dia heran kenapa umat Islam itu ketika berjumpa dia saling mendoakan hangat gitu ya, saling mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya menjadi apa? Menjadi pembuka hidayah. Kemudian dengan izin Allah dia masuk Islam. Jadi gara-gara salam gitu. Jadi ajaran yang sangat agung. Maka di dalam syariat Islam tentang
bagaimana kita mengucapkan salam ini ada apa? Ada aturannya. Bagaimana ketika orang yang sedang berjalan dengan orang yang sedang duduk, siapa yang harus duluan mengucapkan salam? Orang yang sedang jalan, orang yang sedang berkendaraan, siapa yang harus mengucapkan salam? Ya. Terus bagaimana sampai kepada Rasulullah SAW itu mengucapkan salam kepada siapa? Kepada anak-anak kecil. Kemudian bagaimana ketika kita mengucapkan salam kepada satu kumpulan, di situ ada muslim, kemudian di situ ada non muslim ataupun orang-orang kafir, maka ucapkan ya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kalau kita berjumpa dengan siapa? Dengan orang yang non muslim, ketika kita sudah tahu itu adalah bukan orang Islam, maka tidak boleh kita mengucapkan salam. Kalaupun misalkan ada orang non muslim yang duluan mengucapkan salam, ya, mereka mengatakan assalamualaikum Pak Haji atau Bu Haji misalkan, ya, nah, kita jawabnya waalaikumsalam, gitu ya, waalaikumsalam. Kemudian bagaimana ketika tadi mengucapkan salam, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, itu terjemahan dari apa? Dari ucapan salam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan itu, ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Itu menerjemahkan. Kalau kita niatnya itu menerjemahkan ya dari ucapan salam, itu boleh ubah-ubah saja. Tapi ketika tadi mencampurkan, mengucapkan apa namanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan apa tadi Pak? Home apa itu? Home ya. Seperti itu ketika keyakinannya adalah mengatakan semua agama itu sama, misalkan ya. Nah ini ada hubungannya dengan apa? Dengan akidah Islam. Jadi untuk orang Islam tidak boleh, Bu ya, tidak boleh tadi mencampur adukan antara kebiasaan-kebiasaan ajaran Islam dengan kebiasaan-kebiasaan ajaran siapa? Orang-orang di luar Islam. Ya, maka berlaku jadi pejabat ya. Kenapa? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, untuk murtad ataupun tidak murtad, ya kita ada beberapa poin Bu ya, ada beberapa poin. Orang itu mengucapkan seperti itu, apakah diawali dengan ilmu belum? Kalau dia sudah tahu itu adalah mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, ya, ketika dia melanggarnya itu masuk ya kepada pelanggaran terhadap apa yang telah diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya bagi kita, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wallahu taala. Sudah habis ya. Baik Bapak Ibu, cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.